Tes, tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat ya. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Teman-teman, sudah pada tahu nggak ini? Makin hari almarhum Krismon makin ganas ya. Iyalah, takut dia ijazah Yamaguchinya dibongkar ya. Akhirnya semakin ke sini semakin banyak yang dibongkar oleh almarhum Krismon ini teman-teman ya. Mulai aktor intelektual di belakang si Dewa Panci ya, yang konon berinisial AS ya, Amerika Serikat. Sampai isu dugaan kumpul sapi ya yang dilakukan oleh para penuduh ijazah palsu Jokowi. Heran saya, baru baru tahu, saya nggak menyangka gitu loh. Mereka yang wes seolah-olah itu memegang kunci surga, membela agama ya, menyerang Jokowi dengan dalil dan simbol-simbol keagamaan. Ternyata mereka hobi kumpul sapi, teman-teman ya. Waduh, waduh, waduh. Sebetulnya ini proyek politik ya, menjatuhkan Jokowi karena politik, ataukah menjadikan Jokowi ini hanya hanya tameng ya untuk mereka membangun sebuah proyek esek-esek begitu loh. Nah, gimana menurut teman-teman? Tetapi untung saja ya, ini hanya kumpul sapi, bukan kumpul onta ya kan? Nanti pasti ada yang marah lagi tuh. Jangan bawa bawa simbol agama ya. Binatang jadi simbol agama, coba bayangin. Waduh, waduh. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama. Kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Oke, pemirsa, ya kita sedikit jauh dari apa dulu lah, sains-sains, ya, kriptografi kah, digital forensik kah, digital image processing kah, ya jauh dikit aja lah, jauh dari itu. Tetapi kita pada kali ini membongkar kemunafikan mereka, ya, yang selalu menguliti moralitas orang lain padahal moralitas mereka hina sehina-hinanya, rendah rendah-rendahnya, ya. Kenapa saya bilang kayak gitu? Ya karena ya saya tahu kemunafikan mereka, ya, perjuangan pergerak keadilan hanya untuk cover story perselingkuhan mereka, ya. Kenapa saya tahu? Ya karena diceritakan mereka. Ya, ada juga dari antara mereka yang tidak setuju kok perjuangan ini untuk perselingkuhan mereka. Nah, itulah mereka cerita segala macam kepada saya, dan juga sebagian saya alami dan lihat sendiri. Jadi setidaknya ada 8 pasangan diduga selingkuh ini, ya. Bukan diduga saja, diduga kuat, ya. Yang pertama RH dengan TT. Nah, ini yang sudah viral, kalian tahu lah itu, ya. Betapa munafiknya mereka itu. Ya, yang kedua AS dan WN. Nah, kalian tebak-tebak lah itu, ya. Saya kasih kode aja gitu kan. Ya. Yang ketiga IA dengan WB. Kalau orang-orang di sono itu sebelah sono udah paham itu ya. Kode-kode ini udah paham nih. Yang ketiga IA dan WB. Yang keempat, NNS dan HC. Ya, ini pemilik akun besar ini. Akun YouTube besar yang sekarang selalu cari duit dari isu jasa ini. 500 ribuan lebih apanya. Subscribernya. Tiap hari cari makan lewat menjelek-jelekkan Pak Jokowi dan saya. Tiap hari itu. Nah, NNS dan HC ini paling parah ini. Ya, 7-Eleven. Bukan hanya selingkuh, 7-Eleven alias kumpul kebo. Saya pun ditipu sama dia. Ya, sejak pertengahan tahun lalu, ya, si pasangan kumpul kebo ini, ya bersama saya terus, gitu. Kalian tahu lah itu. Lihat aja Bali Academy. Sama saya terus orang ini dua, dan mengaku sudah suami istri. Ya, kalau nggak salah bersama saya sejak Juni atau Juli 2025 sampai
awal 2026. Ya, mereka berdua ini, ya, si pasangan ini ternyata adalah 7-Eleven, kumpul kebo, belum nikah, ternyata si cowoknya pun sudah punya istri dan anak. Bayangkan itu, bersama saya, mengaku menikah, sudah menikah, padahal kumpul kebo. Kalau saya tahu itu sudah saya usir, itu nggak mungkin saya bawa-bawa itu, mereka penipu itu. Ya. Kalian tahu lah itu. Ya. Bayangkan, baru bulan 12 yang lalu katanya nikah siri. Coba bayangkan. Berarti saya ditipu 1,5 tahun sama dia. Padahal kemana-mana sama saya itu. Seolah-olah saya menyetujui sifat kumpul kebo mereka itu. Ya. Parah, moralitas apa kayak gitu, mengurusin orang lain. Ya. Dia aja kumpul kebo. Parah itu NNS. Ya, yang keempat itu NNS dengan HC. Berikutnya yang kelima, AK dan S. Ya, AK dan S. Yang keenam, X dan MS. Yang ketujuh, MA dan LI. Yang kedelapan, US dan AH. Nah, inilah setidaknya, ya. Jadi pasangan-pasangan kumpul perselingkuhan dan kumpul kebo dari pergerakan perjuangan keadilan dan kejujuran. Moralitasnya aja nggak dilurus, tapi ngurus moralitas orang lain. Ya, ada yang udah punya istri, ya, ada yang kumpul kebo. Aduh, ada punya anak istri, ini rata-rata itu udah punya anak istri itu. Ya, selingkuh, tapi sering hadir di situ untuk menutupi, kan bisa dia. Papa lagi apa ini? Bergabung dengan RRT, menegakkan perjuangan dan keadilan, gitu. Ternyata cover story untuk selingkuh. Ya, setelah itu check in. Oleh karena itu, saudara, ya, kalian jangan percaya, ya, pergerakan-pergerakan semacam itu, ya. Ya, jadi itulah faktanya, ya. Jadi busuk moralitas mereka itu, busuk. Horas Merdeka. Waduh, almarhum Krismon ini ya. Manusia jadi-jadian yang ijazahnya patut diduga 9.000 triliun persen palsu dari Yamaguchi. Karena takut diungkap ijazahnya dan akta kematian palsunya, akhirnya dia bongkar-bongkar mantan temannya sendiri. Almarhum Krismon bongkar perseling, woi, di balik fitnah isu ijazah palsu. Ada tadi ya yang disebutkan berinisial RH bersama TT ya. Siapa tuh? RH itu siapa bang? Nggak tahu saya. TT siapa? Nggak tahu saya ya. Kemudian ada AS dengan WN. Ada IA dengan WB. Ada NNS dengan HC. Ada AK dengan S. Ada X dengan MS. Ada MA dengan LI, ada US dengan AH. Waduh, ngeri kali aku ini ya. Ini sebetulnya proyek menjatuhkan Jokowi, apa proyek esek-esek ini? Lanjut. Kumpul kebo. Kumpul kebo dan perselingkuhan teman-temannya. Menguliti moralitas orang lain padahal moralitas mereka hina sehina-hinanya, rendah serendah-rendahnya. Ya. Kenapa saya bilang kayak gitu? Ya karena ya saya tahu kemunafikan mereka, ya, perjuangan keadilan hanya untuk cover story perselingkuhan mereka. Perjuangan cover Kenapa story saya tahu? perselingkuhan Ya, karena mereka. diceritakan mereka. Ya, ada juga dari antara mereka yang tidak setuju kok perjuangan ini untuk perselingkuhan mereka. Nah, itulah mereka cerita segala macam kepada saya, dan juga sebagian saya alami dan lihat sendiri.
cerita dan alami. Jadi Lihat sendiri. setidaknya ada 8 pasangan diduga selingkuh ini, ya. Bukan diduga saja, diduga kuat. Takkan diduga kuat. Udah nggak triliunan persen ya Mon ya. Oke. Diduga selingkuh. RH dengan TT. Nah, ini yang RH dan TT yang pertama. Ya. Jangan berandai-andai, jangan berspekulasi ya teman-teman ya. Ya, yang kedua AS dan WN. Nah, kalau AS tebak-tebak dan deh, WN, ya, siapa saya itu? kasih kode aja gitu kan. Ya. Yang ketiga Kode IA aja kan. dengan WB. Kalau orang-orang IA dan di sono WB. itu sebelah sono udah paham itu ya. Aku nggak paham bang, aku nggak paham. Kalau orang-orang di sono itu sebelah sono udah paham itu ya. Kode-kode Aku ora ini udah paham ya. nih. Yang ketiga IA dan WB. Yang keempat NNS dan HC. NNS dan HC Ya, aku ini nggak pendiri paham. akun Nggak besar paham. nih. Akun Siapa YouTube tuh? besar yang sekarang selalu cari duit dari isu jasa ini. 500 ribuan lebih apa aja. Subscribernya tiap hari cari makan lewat menjelek-jelekkan Pak Jokowi dan saya tiap hari itu. Nah, NNS dan HC ini lebih paling parah ini. Paling parah. Ya, 7-Eleven. 7-Eleven. Bukan hanya selingkuh, 7-Eleven alias Kumpul kebo. kumpul kebo. Saya pun ditipu sama dia. Ya, sejak pertengahan tahun lalu, ya si pasangan kumpul kebo ini, ya, ya, Gimana Mon? bersama saya terus. Kalian tahu lah itu. Lihat aja Bali Academy. Sama saya terus orang ini. Siapa itu? Aku nggak paham Sudah teman-teman ya. suami istri. Ih, Ya, kalau nggak salah bersama saya sejak Juni atau Juli 2025 sampai awal 2026. Ya, mereka berdua ini, ya, si pasangan ini ternyata adalah 7-Eleven, kumpul kebo, belum nikah. Ternyata si cowoknya pun sudah punya istri dan wow. anak. Bayangkan itu, bersama saya mengaku menikah. Sudah menikah, padahal kumpul kebo. Wah. Kalau saya tahu itu sudah saya usir itu, nggak mungkin saya bawa itu mereka penikah. Kalau orang-orang, Kalau saya tahu. kalian tahu lah itu. Ya. Bayangkan, baru bulan 12 yang lalu katanya nikah siri. Coba bayangkan. Berarti saya ditipu setengah tahun sama dia. Padahal kemana-mana sama saya itu. Ditipu. Seolah-olah saya menyetujui. Lama itu setengah sifat tahun kumpul ditipu. kebo mereka itu. Ya. Parah, moralitas apa kayak gitu mengurusin orang lain. Ya, dia aja kumpul kebo. Parah itu. Itu NNS. Ya, yang keempat itu NNS dengan HC. Aduh, lucu sekali Bang Rizwan. Berikutnya yang kelima AK dan S. Aka. AK dan Kayak S. kenal deh. Yang keenam X dan MS. X dan Yang MS. ketujuh MA dan LI. MA dan LI. Yang kedelapan US dan AH. Bang Rizwan. Selingkuh. Ya, setelah itu check in. Kalau orang-orang di Setelah itu sono check in. Edisi kali ini kita membahas soal perselingkuhan pelis. Tuh kan jadi belibet ngomong perselingkuhan. Jadi gugup aku bahas soal kumpul kebo ini. Iya. Barusan Bang siapa namanya ini lupa saya ya. Itulah pokoknya ya. Vicky Himpong ya, wah, baru ingat saya ya. Vicky Himpong ya, sesama Ternak Mulyono. Bedanya Vicky Himpong tergabung dengan YouTuber Nusantara, kebetulan kami tidak ya. Nah, walaupun kami sehati sama-sama termul. Dan memang menarik sekali teman-teman ya, apa yang dibahas oleh Bang Vicky Himpong barusan terkait pernyataan belak-belakan yang disampaikan oleh almarhum Krismon ya tentang kumpul onta ya. Jadi para onta ini sedang kumpul gitu loh ya. Jadi jangan salah paham gitu. Nah, menurut teman-teman gimana? Kira-kira skandal perapeman ini bener apa enggak ini ya? Apa lagi? Apa ini? Bergabung dengan RRT menegakkan perjuangan dan keadilan.
gitu. Ternyata cover story untuk selingkuh. Ya, setelah itu check in. Oleh karena itu, saudara, ya, kalian jangan percaya ya pergerakan-pergerakan semacam itu. Ya. Ya, jadi itulah faktanya. Kita pada kali ini membongkar kemunafikan mereka, ya. Ya, yang selalu menguliti moralitas orang lain padahal moralitas mereka hina sehina-hinanya, rendah-rendahnya, ya. Kenapa saya bilang kayak gitu? Ya karena ya saya tahu kemunafikan mereka, ya, perjuangan keadilan hanya untuk cover story perselingkuhan mereka. Ya. Kenapa saya tahu? Ya karena diceritakan mereka. Ya, ada juga dari antara mereka yang tidak setuju kok perjuangan ini untuk perselingkuhan mereka. Nah, itulah mereka cerita segala macam kepada saya, dan juga sebagian saya alami dan lihat sendiri. Jadi setidaknya ada 8 pasangan diduga selingkuh ini, ya. Bukan diduga saja, diduga kuat, ya. Yang pertama RH dengan TT. Nah, ini yang sudah viral, kalian tahu lah itu, ya. Betapa munafiknya mereka itu. Ya, yang kedua AS dan WN. Nah, kalian tebak-tebak lah itu, ya. Saya kasih kode aja gitu kan. Ya. Yang ketiga IA dengan WB. Kalau orang-orang di sono itu sebelah sono udah paham itu, ya. Kode-kode ini udah paham nih. Yang ketiga IA dan WB. Yang keempat NNS dan HC. Ya, ini pemilik akun besar ini, akun YouTube besar yang sekarang selalu cari duit dari isu jasa ini. 500 ribuan lebih apanya subscribernya, tiap hari cari makan lewat menjelek-jelekkan Pak Jokowi dan saya tiap hari itu. Nah, NNS dan HC ini paling parah ini. Ya, 7-Eleven. Bukan hanya selingkuh, 7-Eleven alias kumpul kebo. Saya pun ditipu sama dia. Ya, sejak pertengahan tahun lalu, ya, si pasangan kumpul kebo ini, ya bersama saya terus, gitu. Kalian tahu lah, lihat aja Bali Academy, sama saya terus orang ini dua, dan mengaku sudah suami istri. Ya, kalau nggak salah bersama saya sejak Juni atau Juli 2025 sampai awal 2026. Ya, mereka berdua ini, ya, si pasangan ini ternyata adalah 7-Eleven, kumpul kebo, belum nikah. Ternyata si cowoknya pun sudah punya istri dan anak. Bayangkan itu, bersama saya mengaku sudah menikah padahal kumpul kebo. Kalau saya tahu itu sudah saya usir, itu nggak mungkin saya bawa itu mereka penipu itu. Ya. Kalian tahu lah itu. Ya. Bayangkan, baru bulan 12 yang lalu katanya nikah siri. Coba bayangkan. Berarti saya ditipu setengah tahun sama dia. Padahal kemana-mana sama saya itu. Seolah-olah saya menyetujui sifat kumpul kebo mereka itu. Ya. Parah, moralitas apa kayak gitu, mengurusin orang lain. Ya, dia aja kumpul kebo. Parah itu. Itu NNS. Ya, yang keempat itu NNS dengan HC. Berikutnya yang kelima AK dan S. Ya, AK dan S. Yang keenam X dan MS. Yang ketujuh MA dan LI. Yang ke-8 US dan AH. Nah, inilah setidaknya, ya. Jadi pasangan-pasangan kumpul perselingkuhan dan kumpul kebo dari pergerakan perjuangan keadilan dan kejujuran. Moralitasnya aja nggak dilurus, tapi ngurus moralitas orang lain. Ya, ada yang udah punya istri. Ya, ada yang kumpul kebo, ada punya anak istri, ini rata-rata itu udah punya anak istri itu, ya.
selingkuh, tapi sering hadir di situ untuk menutupi, kan bisa dia. Lanjut. Jangan ketawa-ketawa aja lah Mbak ya. Kalau komentarnya si almarhum Krismon sejak di bagian depan tadi sudah aku dengarkan sama teman-teman semuanya. Nah saya ingin mendengar komentar Anda lah. Anda cuma cengar-cengir aja. Ini gimana maksudnya gitu loh. Anda cengar-cengir itu mendukung kumpul kumpul sapi dan kumpul ontanya atau menertawakan, waduh, ternyata mereka yang selama ini sok berhijab, sok alim, sok memegang kunci surga, ternyata kelakuannya lebih binal daripada apa namanya itu kambing di sebelah rumah saya. Apakah seperti itu gitu loh? Hah? 8 pasangan kumpul sapi dan kumpul onta. Apakah grup RRT? Ya iyalah. Kan almarhum Krismon ini grup RRT dulu. Kan sudah dibilang dari tadi. Cuma saya agak kecewa ini. Mbak-mbaknya ini yang nyetic ini cuma cengar-cengir aja. Nggak mau komentar ya. Lanjut. Kalau mereka yang masih belum percaya tentang pecah kongsi ini saya berikan fakta yang terjadi sebelumnya. Pada saat saya masih di bawah koordinasi Abraham Samad, ya, baik saya, Rosuryo maupun Tifa, ada kejadian yang unik, ya, yang sebenarnya pecah kongsi ini sudah lama, ya. Nah, pada saat itu, ya, Tifa ini, ya, entah dengan pertimbangan apapun dari Abraham Samad, Tifa ini dipecat, ya. Ketika kami masih berada di bawah koordinasi Abraham Samad, Tifa ini dipecat sebagai klien. Ya, ingat, Tifa ini dipecat sebagai klien. Entah pertimbangan apa saat itu, terjadi perdebatan luar biasa, ya, antara Abraham Samad dan Tifa. Ya, pada saat Tifa ini dipecat, ya, dan Tifa saat itu nangis gitu, ya kan, kenapa saya sebagai klien dipecat, bla 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 bla. Itulah yang terjadi. Wow, itu seru banget itu di kantor Abraham Samad. Ya kan, perdebatan. Saya cuma diam, apa yang terjadi di antara orang ini dua. Kok tiba-tiba si Tifa dipecat oleh Abraham Samad. Sampai detik ini pun saya tidak tahu apa pertimbangannya, ya kan, si Tifa ini, gitu loh, ya kan. Jadi berikutnya juga, ya, sebelum pemecatan itu terjadi, ya, jadi si Al-Katiri, ya, pengacaranya Tifa ini juga sempat diusir, diusir dari pertemuan di kantor Abraham Samad. Kenapa Al-Katiri ini diusir? Karena dia menghadiri ILC di tempat Bang Karni Ilyas, ya. Nah, jadi Al-Katiri ini, ya, menghadiri ILC tanpa persetujuan koordinasi Abraham Samad dan Kozinuddin. Jadi Al-Katiri ini sampai diusir, dan itu ramai sekali pada saat itu, gitu, ya. Jadi di bawah koordinasi Abraham Samad ini harus disepakati siapa yang tampil di mana, ya, baik di podcast, terutama podcast besar di ILC maupun di televisi. Nah, ternyata Al-Katiri ini tidak terkoordinasi dulu, tidak izin dulu, gitu loh, tidak izin dulu kepada Abraham Samad dan timnya, terutama Kozinuddin, karena di situ harus dibagi siapa yang tampil di TV, Kozinuddin ke sana, Al-Katiri ke sini, atau yang lain-lain gitu. Itu di bawah koordinasi.
Jadi kalau kita bicara tentang pecah kongsi itu sudah lama terjadi, gitu loh, ya. Jadi Tifa pun sudah dipecat gitu loh sebagai klien. Bayangkan, sebagai klien dia sudah dipecat dan itu ribut saat itu, ribut seribut-ributnya, sampai nangis Tifa itu di situ. Entah berebutan tampil ke TV, ya kan? Apalagi sekarang ada pengacara oportunis tiap hari masuk TV yang dulunya entah siapa itu, gitu ya kan? Yang jago hafal pasal itu, gitu loh. Ya saling iri lah mereka. Paling di dalam sekarang juga udah saling sikut-sikutan, ya kan? Kok si pengacara yang baru masuk yang hafal pasal ini aja yang terus masuk TV, sementara saya enggak. Jadi mereka ini pengacaranya ini saling berebutan tampil di TV mungkin untuk meningkatkan profil dia sebagai pengacara gitu ya. Percaya saya, Mon, ya. Percaya. Nah, barusan yang kita saksikan ini teman-teman masih terkait bongkar-bongkar yang dilakukan oleh almarhum Krismon, tetapi tidak berhubungan dengan kumpul sapi dan kumpul onta ya, melainkan dugaan perpecahan antara Dewa Panji dengan si Dokter Mangkrak ya, dan memang sepertinya sudah terlihat. Dan apa yang disampaikan oleh almarhum Krismon sepertinya lebih banyak benarnya daripada bohongnya. Walaupun sampai saat ini saya masih sakit hati dengan orang ini ya. Karena di masa dulu dia menghina Pak Jokowi itu macam kayak gimana gitu. Tapi sekarang terbukti bahwa si Dokter Mangkrak dengan si Dewa Panji itu sepertinya pecah kongsi dan saling serang ya. Dan sepertinya ada tanda-tanda si Dokter Mangkrak akan dikorbankan. Begitulah yang saya tangkap dari pernyataan almarhum Krismon. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar, baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.